sebuah misteri, tragedi, dan horor, baik yang nyata maupun yang masih jadi mitos. Malam ini kita akan masuk ke dalam kisah nyata seorang pembunuh yang disebut sebagai Vampire of Dusseldorf. Seorang pria yang haus darah dan meninggalkan teror di Jerman di tahun 1920-an. Namanya Peter Kürten. Lahir di tahun 1883 di sebuah keluarga miskin dengan ayah yang kasar. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan dan pelecehan hingga membentuk kepribadian gelap. Dan sejak muda ia sudah menyiksa binatang, bahkan mengaku merasakan kesenangan setiap niat darah. Jadi masa kecil sangat kelam dan sangat tragis karena dididik oleh ayah yang sangat keras dan kejam. Di tahun 1913, Kürten melakukan pembunuhan pertamanya. Korbannya adalah seorang gadis kecil berusia 9 tahun. Ia mencekik lalu meminum darahnya. Dari sinilah lahir julukan Vampire of Dusseldorf. Pada akhir 1920-an, kata Dusseldorf, hidup dalam ketakutan, perempuan ditemukan terbunuh dengan cara brutal, dicekik, ditusuk dengan gunting pun, bahkan darahnya diminum. Polisi pun sampai kebingungan karena pola serangannya berubah-ubah. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya si pelaku ini. Bahkan media pun sampai menjulukinya Vampire of Dusseldorf. Kasus ini menarik perhatian psikolog karena Kürten bukan sekedar membunuh. Ia mengaku merasakan orgasme ketika melihat darah menyembur dari korbannya. Sebuah bentuk sadisme ekstrim yang jarang ditemui pada masa itu. Jadi otaknya berinteraksi orgasme secara tidak langsung pada saat dia melihat darah. Jadi kejadian yang sangat kelam dan tidak untuk dicontoh oleh kita teman-teman. Dan cerita ini memang sangat melegenda pada masa itu karena memang jarang sekali kejadian yang sangat-sangat tragis seperti ini. Pada akhirnya tahun 1930 ia tertangkap setelah istrinya yang awalnya tidak tahu mulai curiga dan melaporkannya. Dalam interogasi, si Kürten dengan tenang mengaku pada lebih dari 60 serangan, termasuk 9 pembunuhan. Ia bahkan menceritakan setiap detail dengan dingin, seakan ini bukan hal yang sama. Dan tanggal 2 Juli 1931, Peter Kürten dieksekusi dengan guillotine. Saat ditanya apa yang ia rasakan sebelum mati, ia menjawab, "Apakah setelah kepalaku terpenggal aku masih bisa mendengar sejak beberapa detik suara darah yang mengalir dari leherku? Itu akan menjadi kesenangan terakhir yang jauh lebih besar dari semua yang pernah aku alami sebelumnya." Sungguh sangat kelam sampai segininya si Peter Kürten ingin dieksekusi mati pun masih bisa sempat bertanya apakah dia masih bisa menikmati darah yang akan mengucur deras dari lehernya. Ini bukan manusia biasa, ini manusia yang sangat kelam. Itulah kisah sang Vampire of Dusseldorf, pembunuh haus darah yang meneror Jerman di tahun 1920-an. Fakta ini membuat kita sadar, terkadang monster yang paling mengerikan bukanlah hantu, melainkan manusia itu sendiri. Itulah sebuah kisah kelam yang tersimpan di balik
Dan di balik peristiwa tragis kali ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini hanya sebuah mitos atau fakta yang dibesar-besarkan pada masa itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bahwa gelap selalu menyimpan cerita dan kita akan terus mengungkapnya di ruang kelam.